Halo Sobat Farmasi, topik kali ini biofarmasetika sediaan oftalmik, di mana kita akan membahas hubungan antara anatomi dan fisiologi mata dan mempertimbangkannya dengan pemilihan sifat fisiokimia dan formulasi yang tepat untuk sediaan oftalmik agar efek terapeutiknya tercapai sesuai dengan target yang kita inginkan. Yang pertama itu kita bahas terkait sawar biologis mata, merupakan bagian pelindung dari mata yang berfungsi yang sangat sensitif terhadap zat asing, kemudian mikroorganisme, serta berfungsi untuk mengatur lalu lintas molekul obat yang masuk ke mata. Nah, jadi di sini ada kornea sebagai sawar utama, merupakan lapisan terluar yang sangat selektif, yang hanya molekul tertentu saja yang bisa menembusnya. Contohnya kalau molekul obat itu dia harus bersifat lipofilik dan hidrofilik seimbang. Kemudian ada konjungtiva atau sawar sekunder, di mana lapisan ini tipis dan memiliki banyak pembuluh darah, sehingga ketika obat mengenai lapisan ini, maka obat akan terserap ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, sehingga akan menuju sistemik, sehingga efeknya itu lebih ke arah sistemik, bukan efek lokal. Kemudian sklera itu jaringan penyangga yang merupakan jaringan putih tebal, sebagai jika obat mengenai bagian sklera ini penyerapannya itu kurang efisien jika dibandingkan dengan penyerapan obat melalui kornea. Kemudian ada nasolacrimal drainase atau drainase ke hidung, di mana ini merupakan saluran yang akan membuang kelebihan cairan dari mata ke hidung, sehingga obat yang melalui saluran ini akan kurang kontaknya dengan area mata. Kemudian ada lacrimal turnover atau aliran air mata, di mana air mata akan terus-menerus membasuh mata, oleh karena itu akan menghilangkan obat ya dengan cepat sebelum terserap ke dalam mata. Nah, sebelum obat melalui kornea mata, obat itu akan mengalami beberapa hambatan, sehingga yang masuk ke dalam mata itu hanya sedikit saja. Jadi di sini beberapa hambatannya berupa tetesan obat itu sekitar 35-56 mikroliter, sementara kapasitas maksimal yang ditampung mata itu jauh lebih kecil, yaitu sekitar 30 mikroliter, sehingga kelebihan cairan obat ini akan meluap keluar dari mata karena volume tetesan itu jauh melebihi kapasitas dari penyimpanan mata. Kemudian obat itu dapat terbilas bersih hanya dalam waktu 15-30 detik, dikarenakan pergantian air mata yang cepat disebabkan karena kedipan yang akan mengurangi waktu kontak obat dengan permukaan kornea, sehingga akan membatasi penyerapan. Kemudian ada resiko sistemik, di mana jika sisa obat itu akan mengalir melalui ductus nasolacrimal yang akan menuju sirkulasi sistemik atau yang melalui hidung atau gastrointestinal. Nah, penyerapan sistemik ini akan dapat memicu efek samping yang tidak diinginkan pada organ lain di luar mata. Kemudian kornea itu memiliki beberapa lapisan yang memiliki sifat yang berbeda, yaitu pada epitel bersifat yang sangat lipofilik karena membran selnya terdiri atas banyak lipid. Kemudian sehingga pada bagian ini akan secara selektif akan memblokir penyerapan molekul yang bersifat hidrofilik atau larut air. Kemudian pada bagian ini pula sel-sel permukaannya akan dihubungkan oleh tight conjunction yang sangat rapat, sehingga molekul yang besar itu akan sulit melewati epitel. Kemudian ada stroma. Stroma ini bersifat hidrofilik, karena dia itu terdiri atas serat kolagen dan air sekitar 78%, sehingga dia bertindak sebagai sawar bagi molekul yang terlalu lipofilik atau terlalu larut lemak, sehingga molekul yang lipofilik ini akan cenderung tertahan di bagian epitel saja. Kemudian ada endotel, di mana pada bagian ini bersifat lipofilik juga, sama seperti bagian epitel. Nah, lapisan ini merupakan lapisan tunggal sel yang berfungsi memompa air keluar dari stroma untuk menjaga kejernihan dari kornea. Selanjutnya, karena lapisan kornea itu bersifat lipofilik, hidrofilik, lipofilik, maka sifat fisikokimia zat aktif yang harus ada agar dapat melakukan penetrasi kornea secara optimal itu harus memiliki keseimbangan kelarutan lemak air atau koefisien partisi atau log P-nya itu harus seimbang. Nah, di sini ada ilustrasi di mana obat A itu sangat hidrofilik sehingga dia tertahan di epitel, kemudian obat B itu sangat lipofilik sehingga dia hanya tertahan di stroma saja. Kemudian ada obat yang amfifatik atau bipasik, sehingga obat C ini berhasil menembus kornea. Nah, selanjutnya terdapat beberapa mekanisme penetrasi intraokular. Ada 3 jalur di mana molekul obat dapat melewati sawar biologis mata. Nah, di sini ada jalur transseluler di mana obat akan menembus langsung melalui membran sel dengan cara berdifusi melintasi lapisan lipid, sehingga
obat-obatan yang cocok untuk jalur ini adalah obat-obatan yang lipofilik atau suka lemak. Nah, diharapkan molekul itu harus memiliki keseimbangan hidrofilik dan lipofilik yang tepat agar bisa melewati stroma yang bersifat hidrofilik juga. Kemudian ada jalur paraseluler di mana molekul obat itu dapat berdifusi melalui celah atau pori-pori berair antar sel-sel epitel yang berdekatan. Nah, untuk sifat molekul yang dapat melewati jalur paraseluler ini yaitu molekul yang hidrofilik atau suka air dan berukuran yang sangat kecil. Kemudian ada jalur non-korneal di mana jalur ini sebagai alternatif terutama untuk mencapai segmen posterior mata. Obat akan menembus mata melalui konjungtiva dan sklera sehingga menghindari kornea. Nah, untuk kelemahan dari jalur korneal ini adalah obat itu sangat rentan terbuang oleh aliran darah lokal yang kaya di konjungtiva dan episklera sehingga akan mengurangi jumlah obat yang mencapai target intraokular. Kemudian ada parameter bioavailabilitas atau BA oftalmik di mana parameter ini digunakan untuk menentukan bioavailabilitas dari sediaan oftalmik, di mana di sini ketika obat selesai melalui kornea atau melalui jalur lainnya, obat itu akan berada pada aqueous humor. Jadi untuk menghitung jumlah total obat yang tersedia dalam aqueous humor sepanjang waktu ditentukan pada parameter AUC atau area under curve. Kemudian puncak konsentrasi obat yang tercapainya itu ditentukan dengan Cmax, dan ketika selesai Cmax maka obat itu akan mencapai fase eliminasi dengan beberapa faktornya, yaitu ada aliran pergantian aqueous humor yang membersihkan obat dan mengurangi Cmax dan AUC. Kemudian ada pompa efflux aktif, misalnya ada PGP yang secara aktif akan mengangkut obat keluar dari bilik mata. Nah, kemudian ada beberapa faktor formulasi yang akan mempengaruhi absorpsi, yaitu viskositas yang akan memperlambat laju drainase mata menggunakan polimer tertentu seperti HPMC atau karbopol. Kemudian ada pH dan kapasitas dapar yang akan menyeimbangkan stabilitas molekul obat dengan toleransi fisiologis mata. Kemudian sehingga akan menghindari iritasi yang memicu produksi air mata berlebih yang dapat membilas obat. Kemudian ada ukuran partikel di mana untuk sediaan oftalmik itu harus dilakukan pengecilan ukuran partikel agar mencegah sensasi mengganjal dan meningkatkan laju disolusi dalam cairan mata. Kemudian ada beberapa formulasi strategis untuk sediaan oftalmik, ada sistem in situ gelling di mana sediaan diteteskan sebagai cairan, kemudian ketika mengenai lingkungan mata akan berubah menjadi gel sehingga akan memperpanjang kontaknya dengan mata. Kemudian ada penetration enhancer di mana penggunaan senyawa untuk meningkatkan penetrasi di mana akan membuka tight conjunction antar sel kornea mata secara sementara untuk memfasilitasi jalur paraseluler. Kemudian ada nano carriers atau sistem koloid di mana menggunakan vesikel nano seperti liposom atau nanomicelle untuk melindungi obat, meningkatkan kelarutan dan memperpanjang retensi mukosa mata. Contohnya ada liposom, nanomicelle dan nanopartikel padat lipid. Nah, kemudian sebagai penutup, keberhasilan sediaan oftalmik itu bergantung pada kemampuan untuk mengatasi pertahanan alami mata dan mengoptimalkan waktu kontak obat melalui beberapa rekayasa seperti ada peningkatan viskositas, sistem gel, dan nano carrier sehingga efektivitas terapi itu dapat ditingkatkan. Sekian dan terima kasih.